Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, Sabtu 18 Januari 2025, menginjakan kaki di negeri Serumpun Sebalai, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menggunakan pesawat Garuda GA136, Menteri Abdul Mukti tiba di Pangkal Pinang sekitar pukul 12.30. Kedatangan Menteri Abdul Mukti yang juga sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Gedung VIP Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang, disambut langsung oleh penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sugito, penjabat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ferry Afrianto, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erfawi, Forkopimda, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bangka Belitung Sahirman Jumli, dan pimpinan OPD lainnya. Pada kesempatan itu, sambil mengalungkan selendang jual, Gubernur Sugito menyampaikan selamat datang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Menteri. Tak lama kemudian, tari sambut dengan iringan musik dambus dimainkan. Tarian ini dipersembahkan sebagai penghormatan kepada tamu istimewa, tetamu agung yang berkunjung ke negeri Serumpun Sebalai. Sebelum menaiki mobil, Menteri Abdul Mukti menyapa awak media yang sudah menunggunya. Kepada awak media, Menteri mengaku sudah pernah menginjakkan kaki di Pulau Bangka Belitung. Namun, bukan kapasitasnya sebagai menteri. Tapi, kata Abdul Mukti, sejak ia dilantik menjadi menteri pada Senin 21 Oktober 2024 lalu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi kelima yang dikunjunginya. Pada Minggu pagi 19 Januari 2025, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti bersama ratusan siswa sekota Pangkal Pinang melaksanakan Senam Anak Indonesia Hebat di Gor Sahabudin, Pangkal Pinang. Dalam kesempatan itu, Menteri Abdul Mukti sempat berdialog dengan siswa. Katanya, kegiatan senam ini penting untuk membangun generasi bangsa yang hebat. Senam Anak Indonesia Hebat ini adalah bagian dari kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan kuat. Menurut Menteri, untuk menjadi pribadi yang sukses, maka harus sehat jasmani dan sehat rohani, serta harus membiasakan diri dengan berolahraga. Abdul Mukti mengatakan, ada 7 kebiasaan yang harus dilakukan anak Indonesia agar dapat mencapai kesuksesan di masa depan. 7 kebiasaan itu adalah bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur cepat. Usai senam, Menteri Abdul Mukti menyempatkan bercerita tentang masa kecilnya. Saat masih duduk di Madrasah Sanawiyah, ia setiap hari bangun jam 4 pagi. Sehabis sholat subuh, ia senang mendengarkan berita di radio Australia yang berpengaruh kepada kemampuan bahasa Inggrisnya. Setelah itu, ia sebentar
berolahraga dan sarapan pagi, lalu pergi ke sekolah dengan mengayuh sepeda sejauh 10 km. Menurut Menteri Abdul Mukti, untuk mendapatkan sesuatu yang besar tidak dapat langsung diraih secara tiba-tiba atau secara instan. Semuanya butuh proses. Lakukan melalui tahapan yang dibiasakan dengan kebiasaan yang kecil dan sederhana. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, dan bisa karena terbiasa. Mulailah dengan melakukan dari hal yang sangat kecil, tapi dilakukan secara rutin, maka akan memiliki pengaruh yang besar. Itulah pesan dari Menteri Abdul Mukti. Menurut Menteri, cita-cita tidak akan bisa dicapai dengan mulus. Pasti akan banyak rintangan dan kesulitan. Tetapi bagi orang yang mempunyai mindset positif, mereka tidak akan menyerah dengan keadaan. Karena kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kegagalan itu adalah sebuah proses untuk menjadi lebih baik. Jangan pernah berputus asa untuk melakukan hal-hal yang baik. Usai senam bersama dengan siswa, tak lama kemudian Menteri Abdul Mukti menuju Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk bertemu dan beraudiensi dengan guru-guru. Di hadapan para guru, Menteri meminta guru harus memperbaharui cara mengajarnya sesuai dengan kebutuhan zaman. Guru harus melakukan inovasi dalam pembelajaran agar siswa merasa senang sehingga berdampak pada kualitas pembelajaran yang lebih baik. Selain itu, pesannya kepada guru harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dirinya. Jika guru tidak ada komitmen untuk mengubah dirinya dalam pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih baik lagi, maka pendidikan di Indonesia akan stagnan dan jauh dari kualitas. Dalam kesempatan itu, PJ Gubernur Sugito yang juga menjadi narasumber dalam audiensi itu menyampaikan bahwa sumber daya manusia yang berpendidikan dapat menciptakan SDM berkualitas sehingga dapat mewujudkan target sebagai negara maju. Beliau menambahkan, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya berbenah dan terus berkolaborasi bersama seluruh kabupaten kota, serta berpartisipasi dalam mengubah mindset para siswa yang senang bekerja di sektor pertambangan dan perkebunan yang menyebabkan sering terjadinya putus sekolah dan berpartisipasi rendah untuk bersekolah. Usai melakukan serangkaian kegiatan kunjungan di Pangkal Pinang pada hari itu, Minggu siang 19 Januari 2025, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti bertolak kembali ke Jakarta menggunakan penerbangan maskapai Garuda pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Menteri, selamat jalan. Semoga kunjungan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung banyak memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya dalam mensukseskan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di negeri serumpun sebalai.